Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan coba untuk belajar tentang operasi file dan folder di Linux ya. Jadi sebelum kita coba perintah-perintahnya, berikut saya coba carikan di Google Gambar itu tentang struktur partisi Linux ya. Jadi di Linux itu mungkin waktu install kemarin kita udah lihat sih sebentar waktu kita mempartisi ya kan. Kita mempartisi itu kalau di Windows itu kan mempartisi itu ada local disk C, local disk D, E dan seterusnya. Nah kalau di Linux itu nggak ada, adanya dia struktur hierarki seperti ini, yang paling tinggi atau paling luar atau paling atas itu slash ini, terus di bawahnya ada slash bin, slash sbin dan lain-lain, home. Nah di bawahnya ini ada lagi folder, yang lain juga sama, di masing-masing ini ada folder-folder lagi di bawahnya. Jadi nggak ada lagi misalnya local disk C, local disk D itu nggak ada, adanya seperti ini. Nah satu folder ini dia bisa partisi sendiri, memungkinkan misalnya home ini partisi sendiri ya kan, kayak yang kita bikin waktu menginstal dengan partisi manual, tapi dia tetap secara hierarki di bawah ini meskipun dia partisi yang berbeda seperti itu. Baik, kemarin kita udah tahu perintah df-h ya. Nah seperti ini kan sebenarnya home data omar ini dia partisi sendiri, tapi secara hierarki home itu di bawah root ya, atau di bawah slash. Untuk mengetahui sekarang kita berada di folder apa, kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, berarti sekarang kita berada di dalam folder home omar ya. Kalau kita ingin berpindah ke folder yang lain, misalnya ke folder slash home aja, kita bisa pakai perintah cd atau change directory. Ini saya bukain notepad deh, sebelah kanan ada pwd, tadi ada cd itu change directory ya. Misalnya cd slash home. Nah itu kita ketik pwd. Di sini kita udah tahu bahwa kita sudah berpindah ke folder home ya kan. Misal kita ingin berpindah lagi ke folder yang lain, kita bisa ketik cd lagi, misalnya root doang. Nah kita cek pakai perintah pwd itu, oh kita udah pindah ke root. Atau misalnya mau balik lagi ke home omar, kita ketik pwd, oh udah pindah seperti itu. Pwd ini apa ya kepanjangannya, print working directory kalau nggak salah. Jadi untuk ngecek posisi direktori saat ini kan. Baik, kita coba sebentar sebelum kita keluar. Tadi di sini kan ini waktu kita belum pernah pindah folder sama sekali ya di bagian sini nih. Ketika kita cek, kita langsung masuk ke folder home omar ya kan, di sini. Baik, kita coba masuk sebagai root, terus kita langsung ketik perintah pwd. Nah root ini dia masuknya langsung di slash root. Jadi user biasa dengan user root itu berbeda landing foldernya atau folder defaultnya. Kalau root itu dia di slash root, kalau user biasa itu dia di dalam home directory terus nama folder dia. Nah ini disebut
home directory ya, home directory. Jadi home directory user itu ada di dalam /home, terus nama usernya, sedangkan kalau root dia ada di dalam /root. Ini ada bisa di /home, terus username sama di /root untuk yang user root ya. Misal kita salah tempat. Kita sekarang berada di sini nih, di paling atas. Terus kita ingin masuk ke home directory kita boleh panggil cd, kemudian kasih tanda ini. Ini ada di bawah tombol escape ya, karakter yang ini. Nah ini kita tekan tombol enter, kemudian kita cek pwd. Nah itu kita udah berpindah ke home Omar. Artinya kalau kita cd terus dikasih tanda itu, kita akan berpindah ke home directory kita. Begitu juga dengan user root. Misalnya di sini kan home directory-nya defaultnya di /root ya, misal. Terus kita pindah ke /home/omar. Terus kita pwd ya kan. Nah itu kita adanya di home Omar. Kalau si root ini cd terus kasih karakter itu, maka dia akan kembali ke /root seperti itu. Baik, sudah bisa berpindah folder, sudah bisa tahu kita berada di folder mana. Sekarang kita coba bikin folder ya. Untuk membuat folder di Linux perintahnya mudah, yaitu make_dir. Baik, di sini saya tulis make_dir. Make_dir itu make directory. Misalnya nama foldernya belajar. Nah, kita pengen tahu apakah folder belajar itu sudah berhasil dibuat di dalam folder home Omar. Kita bisa kasih perintah ls nih. Nah, ls atau listing itu perintah untuk melihat isi folder ya. Jadi foldernya yang dilihat isinya apa? Folder home Omar. Jadi di dalam folder home Omar itu ada folder belajar. Misal kita bikin folder lagi, misalnya belajar Debian. Kita cek lagi isi foldernya. Oh udah ada dua nih, belajar doang sama belajar Debian. Kita bisa masuk folder belajar, change directory ya kan. Terus kita cek apakah kita sudah berpindah folder. Oh sudah, kita udah berpindah folder ke home Omar belajar. Kalau kita ingin pindah ke folder belajar Debian, bisa seperti ini caranya. Kita ketik langsung terus belajar Debian, terus kita cek. Nah seperti itu, kita udah berpindah ke folder home Omar belajar Debian. Mudah ya. Jadi untuk berpindah itu pakai perintah cd. Berikutnya misal gini, saya ingin masuk ke folder home Omar lagi, boleh seperti ini ya kan, nggak salah juga. Atau misalnya kita kembali lagi nih, kita pakai cd.2. cd.2 itu dia berarti naik satu folder ya, cd.2. Nah seperti itu. Sorry. Nah kalau sudah paling atas kita cd.2 lagi, ya dia nggak kemana-mana, di situ aja seperti itu. Baik, kebetulan di sini saya tanpa sengaja mengetik perintah ls di dalam folder paling atas. Nah ini sekalian kita bahas. Di sini ada banyak folder, yaitu ini ada data Omar tadi, ada home dan lain-lain. Tadi kita baru ngobok-ngobok yang home ya kan. Kita masuk home,
Nanti detail untuk folder-folder itu akan dibahas belakangan. Sekarang kita membuat file ya. Membuat file itu pakai perintah touch untuk create file. Touch misalnya ini file. Kita cek apakah sudah berhasil dibuat. Nah, sudah ya kan. Di situ yang folder itu warnanya biru, kalau file itu warnanya putih. Kita coba lagi, touch file baru, misalnya .txt, boleh. Kita pencet tombol ls lagi. Nah, ini ada 2 file, ada 2 folder. Bisa kita amati dari warna, kalau ada warnanya. Kalau tidak ada warnanya, misalnya semuanya putih nih, kita mau bedain ini folder atau file gimana? Kita kasih parameter tambahan baru di perintah ls, yaitu ls-min l. ls-min l ini perintah untuk melihat isi folder dengan tampilan yang detail ya. Kalau ls doang kan yang di atas itu cuma namanya aja. Kalau ls-min l ini dia ada tampilan informasi detailnya. Di sini ciri-cirinya, kalau folder itu di bagian depannya ini ada huruf D. Nah, kalau hurufnya itu D, maka itu berarti directory atau folder. Kalau dia dash atau min seperti ini di paling awalnya, itu berarti dia file. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa pakai parameter lain, misalnya ls-min l, ls-min r. Nah, ini untuk menampilkan isi folder tapi dengan urutan isinya terbalik ya kan. Kalau yang di sini dia belajar, terus belajar Debian huruf B, terus huruf F, huruf I. Nah, ini terbalik, huruf I dulu, huruf F, terus huruf B ya. Ini file baru, terus belajar Debian. Bisa kita gabungkan perintah min R ini dengan min L seperti ini, sehingga tampilan detailnya itu terbalik. Ya, jadi melihat isi folder dengan tampilan detail dan terbalik. Bisa kita ubah susunannya. Ini juga sama, atau digabung jadi satu seperti ini juga sama tampilannya ya, jadi nggak masalah. Nah, seperti itu cara menggunakan parameter di Debian. Nanti part 2 nya kita lanjut di video selanjutnya untuk menghapus, merename, cut, copy, dan mengedit file.